Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Andes Kusmali MS mengajukan pertanyaan. Silakan Profesor Kusmali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Buria dan kepada para pembimbingnya sudah sampai pada tahap terakhir dari proses untuk menjadi seorang dokter di S3 Ilmu Biomedik. Namun seperti biasa saya akan mengawali pertanyaan yaitu saya senang melihat hasil yang sudah disampaikan oleh saudari Permufenda ya, bahwa dari variabel-variabel yang diteliti ternyata ada beberapa variabel yang bermakna ya, seperti misalnya berat badan lahir, kemudian panjang badan pada saat lahir, kemudian lingkar kepala, kemudian ada juga asam amino triptofan ya, kemudian lisin dan sebagainya. Nah, dari semua yang bermakna itu ya, dilakukan beberapa uji ya, baik uji perbedaan, ada juga uji korelasi ya, intinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari semua faktor yang bermakna itu, yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting itu variabel apa dan bagaimana mengukurnya, gitu. Bagaimana mengujinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stunting kan menjadi suatu masalah nasional yang sangat luar biasa ya. Oleh sebab itu maka pencegahannya itu perlu dilakukan. Oleh sebab itu maka penelitian-penelitian tentang stunting itu sangat penting sekarang, gitu ya. Nah, tetapi penelitian-penelitian juga perlu disampaikan hasilnya kepada masyarakat, gitu ya. Nah, apa kira-kira saudari Permufenda yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama pasangan yang akan menikah, gitu ya, terkait dengan hasil dari penelitian saudari Permufenda. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Andes Kusmali MS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa faktor berat badan menurut umur, lingkar kepala menurut umur, itu memiliki hubungan yang paling kuat dengan stunting di populasi yang kami teliti. Jadi jika merujuk kepada nilai uji statistik pada kedua faktor tersebut, yaitu lebih kecil dari 0,001, maka menurut kami faktor yang paling berhubungan adalah faktor berat badan menurut umur dan lingkar kepala menurut umur. Kita ketahui bahwa berat badan menurut umur itu mencerminkan status gizi yang akut. Jadi berat badan yang rendah menunjukkan bahwa anak yang mengalami defisit energi dan juga protein sehingga bisa mempengaruhi bagaimana aktivitas dari jalur mTORC1. Kita ketahui bahwa jalur mTORC1 mengatur proses anabolik, yaitu proses sintesis protein dan juga mengatur pertumbuhan linear. Berat badan menurut umur yang rendah seringkali menjadi awal dari stunting, dikarenakan penurunan berat badan pada masa bayi dan anak itu bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, dan juga nantinya akan berujung pada kejadian stunting. Tadi di paparan kami sudah mengungkapkan bahwa studi Campos telah membuktikan bahwa adanya kekurangan gizi bisa mengubah pola pertumbuhan tengkorak dan juga wajah, dan pertumbuhan linear yang buruk secara signifikan juga berkaitan dengan berkurangnya peningkatan dari lingkar kepala anak. Sebenarnya ukuran lingkar kepala itu tidak sepenuhnya berkorelasi dengan volume otak, akan tetapi ukuran ini bisa memprediksi bagaimana perkembangan syaraf, serta bagaimana perkembangan struktur internal dari otak. Nah, untuk keterkaitan molekulernya adalah jalur mTORC1 mengatur neurogenesis, jadi pembentukan saraf, sel saraf dan juga sinaptogenesis, yaitu pembentukan sinaps pada
otak. Jadi jika jalur ini terganggu, maka tentu terganggu akibat dari defisit nutrisi, maka pertumbuhan otak akan menjadi terhambat, dan ini tercermin dari penurunan lingkar kepala menurut umur. Jadi kombinasi antara berat badan menurut umur yang rendah dan lingkar kepala menurut umur yang rendah menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan gizi kronis yang akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan otak. Untuk pertanyaan yang kedua, pencegahan stunting itu membutuhkan pendekatan yang multifaktorial karena jadi bisa melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari calon istri, kemudian calon suami hingga masyarakat umum. Perempuan itu memiliki peran yang besar dalam menyiapkan kehamilan yang sehat, memberikan pola asuh yang baik buat anak. Karena itu kalau berkaitan dengan peran seorang calon istri gitu dalam pencegahan peran calon istri dalam pencegahan stunting bisa dengan diawali dengan mempersiapkan status gizi yang baik sebelum kehamilan dengan dia mengkonsumsi makanan yang bergizi yang seimbang dan kaya protein, kemudian juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, kemudian memahami tentunya dia perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan menghindari pernikahan dan kehamilan di usia yang terlalu muda. Karena kehamilan di usia yang terlalu muda bisa meningkatkan resiko untuk bayi lahir dengan berat badan rendah dan juga prematur dan juga stunting. Sedangkan untuk calon suami berperan penting dalam pencegahan stunting terutama dalam memberikan dukungan finansial, emosional dan juga pengambilan keputusan yang sehat. Oleh karena itu, tentu seorang calon suami perlu untuk memastikan bahwa istrinya mendapatkan makanan yang berkualitas, yang mencukupi dan mendukung istri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, kehamilan secara rutin, kemudian berperan aktif dalam pengasuhan anak. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Ya, terima kasih.